Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu mengantarkan kita kepada posisi sebagai abdu syakur, yaitu hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan Ashabus Shimal atau Ashabul Mash'amah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada tipologi hamba-hamba Allah yang digolongkan kepada Ashabus Shimal atau Ashabul Mash'amah, yang secara sederhana Ashabus Shimal itu bisa diartikan dengan golongan kiri. Secara pengertian terminologi, Ashabus Shimal itu diartikan dengan 3 pengertian. Yang pertama, Ashabus Shimal itu adalah para hamba Allah yang nanti di dalam kehidupan di alam akhirat dia menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Itulah yang disebut dengan Ashabus Shimal atau golongan kiri, yaitu golongan hamba-hamba Allah yang menerima catatan amalnya di dalam kehidupan akhirat dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian yang kedua, secara terminologi, secara istilah, Ashabus Shimal itu diberikan pengertian Mu'minul Asi. Mu'minul Asi itu artinya orang-orang beriman yang di dalam kehidupannya banyak sekali melakukan kemaksiatan dan dosa, sehingga mereka disebut dengan Ashabus Shimal, golongan kiri, yaitu golongan dari orang-orang beriman yang banyak melakukan kemaksiatan
atau disebut dengan istilah mukminul asi. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan ashabus shimal itu adalah ashabun nari qabla dukhulil jannah, yaitu para penghuni neraka sebelum mereka masuk ke dalam surga dari bahagian orang-orang yang beriman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ashabus shimal atau ashabul masy'amah atau golongan kiri di dalam Al-Quran itu bukan orang-orang kafir, tetapi adalah orang-orang yang beriman yang karena banyak berbuat kemaksiatan di dalam hidupnya, maka mereka nanti akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum nanti akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga setelah masa hukuman di dalam neraka berakhir. Itulah ashabus shimal atau ashabul masy'amah yang disebut di dalam Al-Quran. Istilah ashabus shimal ini bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 41. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, dan golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jadi ashabus shimal menurut Al-Quran adalah golongan kiri, yaitu golongan yang nantinya di dalam kehidupan alam akhirat menjalani kehidupan dengan penuh kesengsaraan-kesengsaraan. Bahasa lain untuk ashabus shimal adalah ashabul masy'amah. Istilah ashabul masy'amah ini disebut di dalam surat Al-Waqiah ayat 9. Wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah, golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jadi ashabus shimal dengan ashabul masy'amah dalam terminologi Al-Quran memiliki arti yang sama, memiliki makna yang sama, yaitu golongan kiri yang akan mengalami berbagai macam kesengsaraan hidup di alam akhirat kelak. Bagaimana bentuk kesengsaraan hidup yang akan dirasakan oleh ashabus shimal atau ashabul masy'amah itu? Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-53. Yang pertama, ashabus shimal itu akan mengalami penderitaan fi samumin wa hamimin. Jadi fi samum wa hamim, mereka akan mengalami penderitaan karena mereka hidup dengan terpaan angin yang sangat panas. Jadi ashabus shimal itu akan menghuni neraka. Di dalam neraka yang dihuni oleh ashabus shimal itu, udara yang berhembus adalah angin yang sangat panas. Karena sangat panasnya angin yang berhembus, maka mereka kemudian masuk ke dalam air dengan harapan menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi nyaman. Dan air yang mereka masuki itu ternyata
adalah hamim, air panas yang sedang mendidih. Jadi tidak masuk ke dalam air itu, badan sudah sangat menderita karena kena terpaan angin yang panas. Masuk ke dalam air untuk mencari udara yang lebih sejuk, lebih dingin. Ternyata tidak ada air yang sejuk dan dingin. Yang ada adalah hamim, air yang sedang mendidih. Itu artinya air yang berada dalam posisi puncak hawa panasnya. Dan perlu kita bayangkan, hamim yang ada di neraka dalam kehidupan akhirat yang akan dialami oleh ashabus shimal itu bukanlah hamim, air mendidih seperti mendidihnya air di alam dunia ini. Air mendidih di alam dunia ini panasnya hanya 1%. Tapi hamim, air mendidih yang ada di dalam neraka itu panasnya 100%. Jadi tersiram air panas dunia saja kulit sudah mengelupas, apalagi terendam di dalam air mendidih yang ada di dalam neraka, yang suhunya itu 100% dari suhu air mendidih yang ada di alam dunia ini. Tentunya begitu sangat menderita ashabus shimal itu. Kemudian siksaan berikutnya, wazilim min yahmum, dan ashabus shimal itu diliputi kehidupannya oleh asap hitam yang sangat pekat. Jadi neraka tempat ashabus shimal itu berada diliputi oleh asap hitam yang sangat pekat. Barangkali kita pernah melihat ban mobil dibakar, keluarlah asap hitam yang pekat. Atau barangkali kita pernah melihat tir dibakar, maka keluarlah asap hitam yang pekat. Asap hitam yang pekat dengan kualitas 100% itulah yang menjadi naungan udara bagi ashabus shimal pada saat nanti mereka berada di dalam neraka. Jadi hidup dengan diliputi oleh asap hitam yang sangat pekat, sehingga sangat tidak nyaman. Anginnya panas, air yang ada air mendidih, kemudian udaranya diliputi oleh asap hitam yang pekat, sehingga tidak ada kenyamanan bagi ashabus shimal di dalam neraka itu. Lalu berikutnya disebutkan la baridiu wala karim. Jadi air, udara, kondisi di neraka tempat ashabus shimal itu tidak dingin, tidak sejuk, dan juga tidak menyenangkan. Jadi tidak dingin, melainkan udaranya sangat panas dengan diliputi oleh asap yang pekat tadi. Otomatis wala karimin, suasananya menjadi tidak menyenangkan. Serba salah. Tidur tidak bisa, berdiri payah, duduk juga tidak enak. Kondisinya sangat tidak menyenangkan. Itulah yang akan dialami oleh ashabus shimal pada saat mereka nanti berada di dalam neraka. Kemudian
oleh Allah Subhanahu wa taala, ashabus shimal ini juga disebut dengan ad-dallun wal mukazzibun. Ad-dallun itu artinya orang-orang yang sesat. Al-mukazzibun itu artinya orang-orang yang berdusta. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 51 Allah berfirman, "Summa innakum ayyuhad-dallun al-mukazzibun." Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la akiluna min syajarin min zakum. Pasti kamu sekalian akan memakan buah dari pohon zakum. Jadi siksaan lain, penderitaan lain dari ashabus shimal itu adalah mereka hanya disediakan makanan di dalam neraka itu dalam bentuk buah dari pohon zakum. Para ulama itu menjelaskan bahwa buah zakum itu bentuknya bulat, berbuah dari pohon yang berduri seperti kaktus, dan buah dari pohon zakum itu juga mengeluarkan duri yang kecil tapi kuat dan sangat tajam. Buah zakum itulah yang menjadi makanan pokok bagi ashabus shimal pada saat nanti mereka berada di dalam neraka. Jadi kita bisa bayangkan makan buah yang buah itu dipenuhi oleh duri-duri kecil yang kuat lagi tajam. Ya. Jadi bukan seperti buah durian, durinya besar-besar sehingga ada celah di antara duri-duri itu. Buah zakum itu durinya kecil, kuat seperti baja, tajam dan rapat, sehingga tidak ada celah di antara duri-duri buah zakum itu. Itulah yang akan dimakan oleh ashabus shimal, golongan kiri tadi. Famaliuna min halbutun, maka penuhlah buah zakum itu di dalam perut mereka. Jadi karena tidak ada makanan lain, mau tidak mau buah zakum yang berduri kuat itu akhirnya dimakan juga karena sudah lapar. Ada yang nyangkut di tenggorokan, sudah masuk ke dalam perut, membuat perut menjadi sangat sakit. Akibatnya fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka minum dari air yang panas yang sedang mendidih. Ya. Jadi sudah makanannya buah zakum yang berduri, begitu haus karena buah zakum itu menyangkut di tenggorokan. Untuk menghilangkan sangkutnya buah zakum di tenggorokan itu, maka dia minum. Minumnya tidak ada pilihan lain kecuali air yang panas yang sedang mendidih. Itulah yang mereka minum. Itulah yang diminum oleh ashabus shimal. Fasyaribuna syurbal him. Maka ashabus shimal itu meminum air yang panas mendidih itu seperti unta haus yang sedang minum. Jadi karena sangat berharap buah zakum yang sangkut di tenggorokan tadi itu bisa lolos ke perut, tidak peduli lagi air mendidih itu diminum dengan harapan buah zakum itu bisa lolos ke perut, tidak nyangkut di tenggorokan lagi.
sehingga dia minum seperti unta haus minum. Tetapi apa yang terjadi? Buah zakum tetap sangkut di tenggorokan. Sakitnya buah zakum yang sudah masuk ke perut tidak hilang. Malah kemudian mulut-mulut ashabus shimal itu menjadi rusak karena meminum air panas yang sedang mendidih. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, haza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan yang dihidangkan untuk mereka ashabus shimal pada hari pembalasan. Jadi pada hari pembalasan itu ashabus shimal sungguh kehidupannya sangat diliputi oleh penderitaan dan kesengsaraan. Dimulai dari minum air panas, hidup diliputi oleh asap yang pekat, udara yang ada bentuknya angin yang menerpa, yang juga membawa rasa panas yang luar biasa. Sampai makanan yang dihidangkan adalah buah zakum, minuman yang disediakan hanya hamim, air panas yang sangat mendidih. Itulah gambaran-gambaran tentang penderitaan yang akan dialami oleh ashabus shimal dalam kehidupan di alam akhirat kelak.